Seorang siswa meminjam buku di perpustakaan. Terkadang, siswa tidak diperbolehkan langsung mencari dan mengambil sendiri buku yang diinginkan dari rak. Tetapi, siswa harus meminta buku tersebut kepada petugas. Tentu saja dengan memberikan nomor atau kode bukunya. Dan kemudian petugas tersebut yang akan mencarikan dan mengambilkan bukunya. Dalam kasus tersebut, petugas perpustakaan tersebut telah bertindak sebagai perantara atau proxy server. Selamat pagi anak-anak hebat. Dari narasi pada awal video, sudah dijelaskan mengenai analogi kasus pada perpustakaan dengan proxy server. Apa itu proxy server? Apa fungsinya? Dan bagaimana cara kerjanya? Bersama saya Ardi Aryansyah, mari kita pelajari. Pembahasan kali ini yaitu mengenai pengertian proxy server, konsep dasar proxy server, fungsi proxy server, kelebihan proxy server, kekurangan proxy server, dan cara kerja proxy server. Apa itu proxy? Secara sederhana, proxy adalah sebuah server komputer yang berfungsi meneruskan permintaan pengguna ke server lain di internet. Ibaratnya, proxy server ini merupakan penghubung antara komputer pribadi dengan jaringan internet. Lalu, bagaimana cara kerja proxy ini? Dan apa sih fungsi dari proxy ini? Mari kita simak pada penjelasan berikutnya. Proxy merupakan pihak ketiga. Nah, maksudnya apa? Proxy merupakan pihak ketiga yang berdiri di tengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara. Jadi, dalam hal ini, yang sedang berhubungan adalah jaringan lokal dan internet. Di antara jaringan lokal dan internet, ada server proxy terlebih dahulu yang membatasi antara jaringan lokal dan internet tersebut. Secara prinsip, pihak pertama dan pihak kedua tidak secara langsung berhubungan. Pihak pertama di sini bisa dikatakan adalah jaringan lokal, dan pihak keduanya adalah internet. Ketika jaringan lokal akan terhubung ke internet tadi harus terhubung ke proxy terlebih dahulu. Nah, proxy di sini bertindak sebagai perantara antara jaringan lokal dan jaringan internet. Jadi, jaringan lokal tidak bisa diketahui identitasnya oleh jaringan internet. Kenapa? Karena jaringan lokal ini bersifat pribadi dan rahasia. Fungsi proxy server. Pertama, sebagai connection sharing. Fungsi sebagai connection sharing, proxy berfungsi sebagai penghubung atau perantara dalam mengambil data dari suatu alamat IP ke alamat IP lainnya, atau dapat juga kepada IP komputer pengguna atau user. Proxy server bertindak sebagai gateway atau pembatas antara jaringan lokal dan internet. Setiap komputer yang ada pada jaringan lokal, jika akan mengakses internet, maka akan melewati proxy terlebih dahulu. Fungsi yang kedua, sebagai filtering. Dalam fungsi filtering, ada beberapa proxy yang telah dilengkapi dengan firewall yang bisa memblokir beberapa atau sebuah alamat IP yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, beberapa website tidak bisa diakses dengan menggunakan proxy tersebut. Dengan fungsi filtering ini, maka
proxy server bisa mengatur situs mana yang diizinkan untuk diakses dan situs mana yang tidak diizinkan untuk diakses. Ketiga, fungsi caching. Fungsi caching ialah fungsi di mana proxy yang dilengkapi dengan media penyimpanan data dari suatu web, dari query ataupun permintaan akses ke pengguna. Misal, permintaan untuk membuka atau mengakses suatu web bisa lebih cepat jika telah ada permintaan akses suatu web pada user proxy sebelumnya. Caching yaitu sebuah proses penyimpanan objek dan data yang sudah pernah di-request oleh user proxy ketika menggunakan untuk browsing dan melakukan sambungan internet pada aplikasi-aplikasi internet. Misalnya, ketika kita mengakses sebuah web atau situs, gambar dan juga objek di dalam web tersebut akan disimpan di dalam cache proxy. Kelebihan proxy server. Pertama, suatu jaringan keamanannya terjaga karena proxy sebagai pembatas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Kedua, situs atau website yang telah diakses sebelumnya dapat dibuka kembali dan menjadi lebih cepat karena akses tidak membutuhkan ke jaringan internet luar, melainkan sudah ada pada direktori cache proxy. Adanya fasilitas filtering atau penyaring, baik filter untuk pengguna, konten, atau isi dan waktu akses. Kekurangan proxy server. Pertama, jika sebuah website belum pernah dibuka sebelumnya, maka akses terhadap website tersebut akan lebih lambat karena klien harus meminta terlebih dahulu kepada proxy. Setelah itu, baru proxy yang akan meminta atau merequest dari klien tersebut kepada penyedia layanan internet. Kedua, apabila sebuah proxy terlambat melakukan update cache, maka klien akan mendapatkan konten yang belum update ketika melakukan request konten. Nah, jadi kekurangannya di sini ketika ternyata ada situs yang diminta oleh klien dan belum pernah diakses sebelumnya, maka akses situs tersebut akan menjadi lebih lambat dikarenakan konten-konten pada situs tersebut akan disimpan terlebih dahulu ke dalam cache yang biasa kita sebut dengan istilah download. Nah, juga jika ternyata akses internet sedang melambat, ketika ada user yang meminta situs dan ternyata situs tersebut sudah pernah diakses sebelumnya, maka proxy server akan memberikan situs yang sudah tersimpan di dalam cache proxy. Dan jika proxy tersebut belum update, maka situs yang diberikan pun tampilannya masih sesuai dengan yang disimpan terakhir, bukan yang terbaru. Cara kerja proxy server. Cara kerja sebuah proxy sangat sederhana. Ketika pengguna atau user memakai layanan suatu proxy, lalu meminta file atau data yang terdapat di public server, maka proxy akan meneruskannya ke internet. Jadi, seolah-olah proxy tersebut yang meminta ke internet. Proxy akan menunjukkan respon kepada user atau pengguna seolah-olah dia merupakan public servernya saat proxy server telah mendapatkan apa yang diminta oleh user. Nah, jadi dari sisi klien tahunya situs-situs atau public server yang diminta itu ada di proxy. Dan dari sisi internet, seolah-olah proxy ini yang meminta konten-konten yang diakses tersebut. Padahal di sini proxy tugasnya hanya sebagai perantara di antara jaringan lokal dan juga jaringan internet. Itulah cara kerja proxy server. Itulah penjelasan mengenai proxy server. Jadi, keamanan jaringan akan lebih lengkap jika ditambah dengan proxy server. Dengan adanya proxy server, jaringan pastinya akan lebih cepat, lebih tertata, lebih aman, dan juga pastinya kita bisa menentukan
apa saja yang bisa diakses dan apa yang tidak bisa diakses menggunakan proxy server. Selanjutnya, kita akan belajar materi lanjutan proxy server ini mengenai jenis-jenis proxy server dan cara konfigurasi proxy server. Terus ikuti pembelajaran ini, tetap semangat, dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih.